Salam sejahtera saudara-saudara kekasih Tuhan. Kembali pada saat ini marilah kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Hatilah yang menentukan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, dan apa yang kami dengar saat ini biarlah akan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus sering melihat pentingnya hati dalam kehidupan seseorang. Yesus mengatakan bahwa hal-hal buruk di dalam hati seseorang mencemarkan seluruh diri orang itu dan mengakibatkan terjadinya berbagai perbuatan yang menghancurkan. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Saudara kekasih Tuhan, oleh karena itu hati adalah tempat yang paling penting. Hati adalah pusat kehidupan kita dan menentukan siapakah kita, apa yang kita perbuat, dan bagaimana kita hidup di dunia ini. Hati teramat besar pengaruhnya pada kesehatan. Kita semua bergumul dengan permasalahan kita masing-masing, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan yang membuat kita menjadi sakit, yang membuat kita menjadi kecewa dan putus harapan, itu sesungguhnya tergantung juga kepada hati kita. Oleh sebab itu pemulihan hati dapat mengganti hal-hal yang negatif menjadi yang positif, dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit tertentu, dan dapat menunjang tubuh. Sewaktu-waktu tubuh harus berperang melawan penyakit. Saudara kekasih Tuhan, apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita biarkan masuk ke dalam hati kita akan menjadi bagian daripada kepribadian kita sepanjang hidup kita, dan dapat berpengaruh baik atau buruk. Sebagai orang tua, kita perlu menolong anak-anak kita menilai apa yang baik, apa yang dapat diperkenannya masuk ke dalam pikiran kita, dan apa yang berbahaya yang harus dicegah dan tidak dilakukan oleh anak-anak kita. Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita memenuhi pikiran kita dengan apa yang benar, dengan apa yang mulia, dengan apa yang adil, dengan apa yang suci, dengan apa yang manis, dengan apa yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan yang patut dipuji. Di dalam ayat tadi, di dalam Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dari sini kita dapat menyaring sesuatu yang nampaknya baik dapat dipupuk, dan yang nampaknya buruk atau yang melanggar hukum Allah kiranya kita tolak. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berbicara kepada kami, supaya kami menjaga pikiran kami, hati kita seturut dan sekehendak dengan Engkau, sehingga kami mau Engkau akan menolong kami, supaya kami bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga apa yang kami alami dan kami hadapi mendapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.